Prinsip jujur dan adil alias jurdil sebagai roh pesta demokrasi yang demokratis dalam pemilu kali ini menghadapi tantangan luar biasa berat. Jurdil kian jauh panggang dari api lantaran ulah pejabat negara termasuk presiden yang di mulut selalu berkata netral tapi nyatanya berpihak dalam bertindak. Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan dirinya netral. Dia pernah bilang mendukung semua kontestan pemilu, termasuk 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia juga menyatakan tak cawe-cawe, akan tetapi semua itu hanya katanya. Faktanya, dia semakin kentara bersikap tidak netral, kian terang menunjukkan keberpihakan, makin sering cawe-cawe. Benar bahwa ketidaknetralan, keberpihakan dan cawe-cawe Joko Widodo tak dilakukan secara telanjang. Ia dikamuflase, dibungkus dengan beragam siasat, bermacam kiat, termasuk dengan menunggangi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Bagi yang punya kewarasan, sulit untuk meyakini bahwa kunjungan Joko Widodo ke daerah yang semakin sering akhir-akhir ini hanya tugas kenegaraan. Bagi pemilik akal sehat, sukar mempercayai bahwa kegiatan remeh-temeh untuk sekelas presiden yang gencar dilakukan Joko Widodo sekadar pelaksanaan kewajiban sebagai pemimpin pemerintahan. Teramat sulit, sangat sukar untuk mengiyakan begitu saja gelontoran bantuan sosial yang semakin deras dan diberikan langsung oleh Joko Widodo semata bentuk kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Harus tegas kita katakan, itu semua kampanye terselubung buat paslon yang dia dukung. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Gibran? Like presiden, like para pembantunya. Itu pula kelakuan sejumlah menteri yang juga petinggi partai politik sekaligus pendukung dan pengusung Prabowo Gibran. Mereka kasat mata mengapitalisasi jabatan yang diberikan rakyat demi kepentingan sepihak. Mereka membajak program dan kebijakan negara untuk mendulang suara. Lebih kasar lagi, mereka bersemangat mengelabuhi rakyat. Yang paling kentara ialah dengan mengatakan bahwa bansos adalah bantuan Joko Widodo, bapaknya Gibran. Padahal bansos bersumber dari APBN, dari uang rakyat, bukan uang presiden, apalagi uang pribadi Joko Widodo. Memang tak salah kata Joko Widodo kemarin bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya, apakah selama ini Jokowi dan para pembantunya tidak memakai fasilitas negara untuk berkampanye secara terselubung? Bagaimana pula kita bisa memastikan mereka melakukan itu dalam kapasitas sebagai pejabat atau juru kampanye dan tidak sedang cuti sebagaimana ketentuan? Harus lantang kita suarakan bahwa dalam hal ini Joko Widodo dan para pembantunya tak jarang menabrak aturan. Memang benar kata Joko Widodo bahwa presiden punya hak politik atau mendukung paslon tertentu. Persoalannya, kenapa dia berjanji akan netral dan menginstruksikan seluruh jajarannya untuk netral? Pejabat, apalagi presiden, memang dimungkinkan berpihak, tetapi semestinya mereka mengabaikan keberpihakan itu. Mereka seharusnya berlaku sebagai negarawan, berdiri di atas semua golongan, tak berpihak sana-sini, apalagi merestui dan membantu anak sendiri. Kalau syahwat untuk terus menggenggam kekuasaan kelewat tinggi, bersikaplah kesatria. Jangan pura-pura menjadi pemimpin ideal dengan berkata netral, tetapi sejatinya tak netral. Jangan bilang tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi memanfaatkan jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. Jangan sok jujur, sok adil, sok menjaga demokrasi, tetapi sebenarnya merusak karya agung reformasi ini. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Presiden itu boleh memihak, boleh, apalagi ke anak tersayang, boleh banget. Dan presiden itu boleh kampanye, boleh, ya, bukan hanya kampanye, harus menang kalau bisa. Kalau kalah ya malu 7 turunan. Ya, soal etika, apa itu etik-etik, nggak penting lah. Tapi sadar atau enggak, Bapak itu sudah disumpah jabatan presiden yang diucapkan di depan sidang paripurna MPR. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sumpah ini, Bapak bukan lagi milik salah satu golongan, melainkan milik dan pemimpin seluruh rakyat bangsa Indonesia. Dengan segala hormat, Pak Jokowi perlu bersikap adil demi kepentingan rakyat dan bangsa. Netralitas itu juga bagian dari integritas seorang presiden, Pak. Dan sumpah ini, sumpah jabatan ini disaksikan di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Konsekuensinya berat, besar. Itu melanggar sumpahnya, jadi dua kena, Allah kena, undang-undang. SMP. Oke. Dia mukanya lonjong aja itu. Muka jelek lagi. Saya punya uang kembalikan tuh. 400 juta. Waktu dia jadi warga uang Solo menolak, permata. Batu warga merah Solo delima. Warga Solo menolak, nggak boleh pulang. 400 juta merah delima. Apa? Diambil oleh Jokowi langsung. 22.000 T. Anda belum tahu, saya tahu semua. Dari rambut sampai kaki dia tahu siapa dia. Di mana dia punya mebelnya, saya tahu. Tiap bulan saya keliling Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cincin itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, muka lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh, saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda, kantor Pemda situ masuk, begitu ada Ahok, dia masih belum jadi gubernur, masuk, saya kejar dia, nggak boleh masuk. Harga cincinnya berapa? Kan udah kasih tahu 400 juta. Kata CT, mending buat aku. Tapi bukan nilainya, sebetulnya bukan nilainya. Etika kebohongannya. Etika, you buat apa you bawa langsung lari? Ketemu sampai sekarang dia maling, belum kasih. Saya udah minta kasih kembali cincin. Nilai ya, bukan nilai. Hah? Iya, Joko punya bapak, nenek, moyang semua. Bukan nilai. Bulan balik tanya. Tapi kebohongannya. Cincin itu siapa yang ambil, Pak Jokowi? Jokowi yang ambil. Berarti maling, berarti kalau nggak bayar maling. Tapi ini bukan nilainya. Hari ini Bapak minta supaya bisa ketemu Jokowi. Bisa. Bisa. Kalau bisa boleh. Bilang Bapak di sini. Kalau bisa di dalam sini Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu kau. Udah. Apalagi mau lagi? Udah hati-hatilah masa depan keluarga kamu. Jangan sampai atau azabnya datang. Ada dua tempat Allah kirimkan di sini di dunia seperti akhirat. Ada jahanam, ada surga. Hati-hati, pilihlah sendiri. Segala sesuatu yang dibiasakan maka akan menjadi sifat. Jika seseorang sering berbohong, maka kebohongan itu akan menjadi sifat. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Sudah seringkali Pak Jokowi membohongi rakyat, sehingga kebohongan itu sudah menjadi karakter. Kalau kebohongan dilakukan sesama manusia atau pada rakyat mungkin sudah biasa. Tapi kali ini Pak Jokowi berbohong pada sumpah jabatannya. Ini artinya Pak Jokowi berbohong kepada sumpah kepada Allah. Hanya demi jabatan, hanya demi kekuasaan, sampai rela menjual keyakinan, menjual akidah, melanggar sumpah. Ini urusannya akan berat di akhirat nanti. Semoga kita semua tidak tergolong orang-orang yang seperti itu.